إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita punya kitabnya semua. Ya, yang belum nanti bisa minta ke murabi. Dan nanti kitabnya dimaknai dengan lengkap ya, karena seperti biasa sebelum pulang nanti ada pengecekan kitab. Yang putra yang tidak lengkap seperti biasa akan dikotak ya, semuanya baik SMP maupun SMA. Jadi kitab yang kita kaji itu namanya adalah kitab Qatrul Ghaib ya. Qatrul Ghaib ini nama syarahnya, tapi kalau yang kita kaji itu bukan syarahnya tapi kitab makannya, namanya Masailu Abil Laith ya. Disyarahi oleh Syekh Nawawi Banten dengan nama Qatrul Ghaib yang artinya rintikan air hujan. Ya, ini adalah permulaan hawanya mendung ya, karena ini mungkin barokahnya Syekh Nawawi akhirnya dimulai pengajian Qatrul Ghaib dengan suasana mendung, gerimis-gerimis sedikit. Ya, jadi nanti yang kita kaji itu yang kalau kitab kalian itu yang di atas garis. Di atas garis, bukan yang di bawah garis. Ya, jadi insya Allah cepat hatam. Nanti ketika sudah hatam kita kaji kitab Risalah Mu'awanah, Risalah Al-Mu'awanah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sekabehane puji. Alhamdulillah sekabehane puji kulillahi tetap kedua Gusti Allah. Jadi segala puji itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Rabbil alamina kang mengerani wong alam kabeh. Rabbil alamina kang mengerani wong alam kabeh. Jadi Allah itu adalah Tuhan semesta alam. Alam itu adalah masih Allah, sesuatu selain Allah itu disebut apa? Alam ya. Alam itu bukan dalam bahasa Indonesia ya, tapi dalam bahasa Arab alam itu adalah sesuatu selain apa? Selain Allah. Wal aqibatu tawi pungkasan kang apik. Wal aqibatu tawi pungkasan kang apik iku lil muttaqina kedue pira-pira wong kang muttaqin, orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Orang yang bertakwa itu yang biasa disampaikan oleh khotib Jumat ya. Kalau yang putra mestinya udah paham ya, siapa itu muttaqin, orang yang takwa ya, kecuali ketika pas khutbah apa? Tidur enggak terungu apa-apa. Orang yang takwa itu apa? Orang yang melakukan perintahnya Allah, imtisalu awamirihi wajtinabu nawahi. Orang yang melakukan perintahnya Allah dan orang yang meninggalkan larangannya, itu disebut orang takwa. Dan orang takwa itu besok di hari kiamat akan mendapatkan kebahagiaan, yaitu apa? Masuk surga. Wassalatu tawi tambahi rahmat ta'zim. Wassalatu tawi tambahi rahmat ta'zim. Wassalamu lan keselamatan
atau penghormatan, keselamatan atau penghormatan iku ala sayyidina ing atase bendoro kita, pemimpin kita. Iku ala sayyidina ing atase bendoro kita, pemimpin kita, rupane Muhammadin jeung Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Jadi sholawat serta salam itu tetap kita curahkan kepada pemimpin kita, yaitu Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa alihi lan keluargane Kanjeng Nabi. Ya, alihi ini kalau menurut Syekh Nawawi Banten itu adalah umat Islam, ya, seluruh umat Islam itu termasuk bagian dari keluargane Kanjeng Nabi. Jadi seandainya kamu sholawat, ya, shollallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, kamu baca wa ala alihi berarti juga mendoakan kamu kan juga orang Islam, berarti keluargane Kanjeng Nabi. Wa ashabihi lan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi. Siapa itu sahabat? Sahabat adalah orang yang pernah bertemu Kanjeng Nabi dan beriman kepada Nabi dan wafat dalam membawa iman Islam. Itu namanya siapa? Sahabat. Nah, ketika Rasulullah itu wafat, ya, Rasulullah wafat itu di umur berapa? Di umur 63 tahun. Ya. Beliau wafat di kota mana? Di kota Madinah. Saat Rasulullah wafat di kota Madinah, sahabat yang masih hidup pada saat itu jumlahnya ada berapa? Ada berapa? 124.000. Berapa? 124.000. Nah, itu jumlahnya sahabat saat Rasulullah itu wafat. Jadi Rasulullah wafat di Madinah, sahabat yang masih hidup yang beriman kepada Nabi dan Islam matinya itu jumlahnya 124.000. Dan 124.000 ini menurut sebagian ulama sama seperti halnya jumlahnya para nabi. Walaupun jumlahnya para nabi itu masih diperselisihkan, tapi ada yang mengatakan jumlahnya nabi itu sama dengan jumlahnya para sahabat, yaitu 124.000. Dan sama dengan jumlahnya wali. Wali itu apa? Kekasih Gusti Allah. Setiap masa itu walinya Gusti Allah, kekasihnya Gusti Allah itu jumlahnya 124.000. Ya, sekarang di zaman sekarang ya tentu ya sama jumlahnya 124.000 saja. Namanya wali itu tidak ada yang bisa mengetahui kecuali sama-sama wali. Kitab ini, kitab Qatrul Ghaib ini nanti modelnya tanya jawab, ya, karena nanti ada masalah, ada pertanyaan, kemudian apa jawabannya. Modelnya apa? Tanya jawab. Mas'alatun utawi iku masalah. Mas'alatun utawi iku masalah. Idza qila ing dalem nalikane den takokake laka kedue sira. Ketika kamu ditanya ma iku apa al imanu utawi iman, ya. Ketika kamu ditanya apa yang disebut iman itu, apa jawabannya? Fal jawabu mongko utawi jawabe amantu, iman sapa ingsun. Nah, iman itu apa artinya iman? Hakikatnya iman itu adalah atasdik. Atasdik itu apa? Membenarkan apapun yang dibawa oleh Kanjeng Nabi. Amantu iman sapa ingsun, membenarkan ingsun billahi kelawan Allah. Maksudnya apa? Membenarkan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala.
membenarkan bahwasanya Tuhan itu hanya ada satu, membenarkan bahwasanya Allah itu memiliki sifat yang sempurna. Wa malaikatihi lan malaikate Gusti Allah. Maknanya apa? Membenarkan adanya malaikat. Nanti dijelaskan dalam kitab ini siapa itu malaikat. Nah, jumlahnya malaikat ada berapa? Wa kutubi lan pira-pira kitabe Gusti Allah. Percaya kita sebagai orang muslim itu harus mempercayai semua kitabnya Gusti Allah. Kitabnya Gusti Allah apa aja? Ada Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Nah, rukun iman itu harus mempercayai semua kitabnya Gusti Allah. Jadi kita juga harus mempercayai bahwasanya Taurat itu adalah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Tapi hanya saja untuk Taurat, Injil sekarang itu sudah banyak apa? Perubahan. Tidak seperti Taurat yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa. Tidak seperti Injil yang diturunkan Allah kepada Nabi Isa. Sekarang sudah diubah-ubah oleh siapa? Pendetanya Kristen atau rabinya apa sini Yahudi. Kitab yang sampai sekarang itu terjaga kebenarannya itu hanya apa? Al-Quran. Dan satu-satunya kitab yang bisa dihafal ya, dan banyak penghafalnya itu Al-Quran. Coba kamu ke gereja, ada enggak orang yang hafal Injil? Enggak ada. Yang hafal Taurat ada enggak? Enggak ada. Enggak ada ceritanya tahfidz Injil, enggak ada. Apa tahfidz Taurat itu enggak ada. Dan hanya Al-Quran saja yang dihafal. Kitab-kitab yang lain tidak ada. Wal yaumi lan dino al akhiri kang akhir. Hari akhir itu berarti hari kiamat nanti. Kita harus mempercayai bahwasanya nanti ada hari akhir. Wal qadari lan ketentuane Gusti Allah. Khairihi rupane apike qadar. Wasyarrihi lan eleke qadar. Baik dan buruknya qada dan qadar minallahi itu saking Gusti Allah. Nah, jadi iman seseorang secara umum itu dibagi menjadi 3. Nah, ini apa? Menjadi 3 ya. Iman seseorang itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah iman taklidi. Apa? Iman taklidi. Iman taklidi itu apa? Kita mempercayai adanya Tuhan, tapi kita tidak bisa menjelaskan bagaimana wujudnya Tuhan itu. Kenapa kita butuh Tuhan dan kenapa apa tanda bukti atas wujudnya Tuhan. Nah, itu namanya iman apa? Taklid. Taklid itu mengikuti, kita hanya ikut-ikutan saja. Itu namanya apa? Iman taklidi. Yang kedua ada namanya iman hakiki. Iman hakiki itu apa? Iman kita mempercayai Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifatnya ya. Dan keimanannya itu memang kuat sekali di dalam hatinya. Seandainya ada orang yang membisik-bisiki ya tentang ajaran yang sesat, tentang ajaran non muslim, dia tetap berteguh hatinya tetap kuat dalam mengimani Allah Subhanahu wa taala.
Yang ketiga ada namanya iman istidlali. Iman istidlali itu apa? Seseorang imani Gusti Allah karena dia telah meneliti, ya, mencari dalil, ya, mencari dalil. Seperti halnya Nabi siapa? Nabi yang pernah mencari Tuhan itu Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Pertama mencari Tuhan siapa? Bintang. Bintang terang di langit kecil, tapi kalau siang hilang. Oh, nyari lagi bulan lebih besar daripada bintang, tapi ketika siang hari hilang. Kemudian matahari lebih bercahaya, tapi kalau malam tidak ada. Nah, setelah diteliti, dicari-cari, ternyata Nabi Ibrahim menemukan Tuhan yang Maha Esa. Nah, itu namanya iman istidlali. Jadi imannya seseorang itu karena dia meneliti dalil-dalil tanda bukti atas keberadaan Sang Maha Kuasa. Nah, jadi ada iman taklidi, iman hakiki, dan iman istidlali. Nah, itu masalah pertama. Masalah yang kedua, mas'alatun utawikiku masalah. Mas'alatun utawikiku masalah. Idza qila ing dalem nalikane den takoake. Ketika ditanyakan, laka kedue sira. Kaifa hale kaya apa? Kaifa hale kaya apa tu'minu iman sapa sira? Tu'minu iman sapa sira billahi kelawan Gusti Allah. Bagaimana kamu beriman kepada Allah? Piye? Nah, mengimani Gusti Allah itu bagaimana? Napa jawabannya? Fal jawabu mutawi jawabe iku Annallaha satamane Gusti Allah Ta'ala halim hulur Gusti Allah iku ahadun, ahad, wahid, apa artinya? Satu, esa. Nah, kita meyakini bahwasanya Allah itu Maha Esa. Esa itu satu itu Esa. Tuhan itu harus ada satu. Kenapa Tuhan harus ada satu? Kenapa Tuhan harus ada satu? Esa jawabannya. Karena tidak mungkin ya presiden itu ada dua. Presiden Indonesia ada berapa? Satu. Siapa? Pak Prabowo. Nggak mungkin dalam satu negara itu dipimpin oleh dua matahari, itu tidak mungkin. Dua presiden itu tidak mungkin. Begitu pula apa? Alam semesta ini juga tidak mungkin jika dituhani, atau dipimpin, atau dirajai oleh dua Tuhan. Itu sangat tidak mungkin. Sing sijine pengen menciptakan bumi, sing sijine tidak mau menciptakan bumi. Akhirnya gelap dewi sesama Tuhan. Hayyun maha urip, Hayyun maha hidup. Allah itu maha hidup. Gak mungkin Tuhan itu mati kan? Alimun tur mengetahui. Alimun mengetahui. Tuhan itu juga maha mengetahui apapun, ya, sampai
apa yang ada di dalam hati kita Allah itu mengetahui. Ya. Bahkan sebelum kita ada, Allah itu sudah mengetahui apa yang akan kita lakukan. Nah, oh besok si A itu ini, besok si A itu puasa, oh si A besok itu mokel. Ini puasa semua kan? Ada hari keberapa ini? Hari kelima. Kelas 9 putra puasa semua. Ya kalau yang putri kan ada yang ujur ya. Yang putra ini mosok langsung putra head. Ada yang putra head. Ada enggak? Hah? Siapa? Oh, enggak ada. Ya. Ya, yang laki-laki gak ada alasan tidak berpuasa, wajib poso itu. Nah, Allah itu tahu walaupun kamu mangane di kamar mandi, bini di kamar mandi, Allah itu mah tahu. Nah, nanti besok di akhirat itu akan akan diperlihatkan rekaman hidupmu dari kecil sampai mati. Nah, gue lapor turumu itu bakal berdelok besok itu. Di kamar mandi lapor, ya, tidurmu, kegiatanmu sehari-hari itu semuanya ada apa? Ada rekamannya. Qadirun dan kang kuwasa. Ya, Allah itu maha kuasa. Dan kekuasaannya Allah itu tanpa dengan menggunakan apa? Perantara. Ya, Allah itu maha kuasa dan kekuasaannya tanpa membutuhkan perantara apapun. Ketika Allah itu ingin menghendaki sesuatu, maka apa? Kun fayakun. Muridun dan kang ngersakake. Muridun dan kang ngersakake. Sami'un dan kang, kalau bahasa Jawa itu midanget. Midanget itu apa? Mendengar. Sami'un dan kang mendengar. Basirun dan kang melihat. Nah, Allah itu dan yang bisa melihat. Mutakallimun dan kang apa? Berbicara. Nah, ini salah satu dari apa? Keimanan kita, bagaimana kita mengimani Gusti Allah ya dengan apa? Dengan meyakini bahwasanya Allah itu alim, qadir, murid, sami, basir, mutakallim. Terus bakin kang moho langgeng. Bakin kang moho langgeng. Allah itu baki esa itu apa? Kekal. Ya, kekal. Nah, ini MVP sudah datang ya. Untuk MVP nanti dibagikan tidak sekarang tapi malam ya. Karena kalau sekarang baru lemu-lemu itu mengkhawatirkan itu. Kalau tidak mokel ya. Nah, jadi MVP nanti dibagikan di malam hari. Nanti ketua kamarnya bisa mengambil di tempat yang sudah ditentukan. Sekarang sahur.
Hah? Sekarang. Sahur bareng. Sahur sama bolu. Terus kholakun dan kang nyiptake. Kholakun dan kang nyipta pencipta. Syarat Tuhan itu bisa menciptakan. Nah itu Tuhan kok nggak bisa menciptakan itu berarti bukan Tuhan. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, dengan nama Tuhan yang apa? Bisa menciptakan. Ya, Tuhan tidak bisa menciptakan. Ya wis prei jadi itu Tuhan. Pensiun nggak usah jadi Tuhan, nggak bisa menciptakan. Razaqun kang aweh rizki. Rizki itu apa? Rizki itu adalah sesuatu yang bisa diambil manfaatnya, itu dinamakan rizki. Apapun yang bisa diambil manfaatnya bagi kita itu namanya rizki. Rizki itu ada dua, apa? Ada rizki dohir sama rizki batin. Rizki dohir itu apa? Berupa makanan, uang, ya, itu namanya rizki dohir. Minuman. Ada rizki batin. Nah, rizki batin itu apa? Rizki batin itu adalah apa? Ilmu. Kamu mendapatkan ilmu itu berarti mendapatkan rizki. Kamu belajar di sekolah, ngaji untuk ilmu itu berarti kamu mendapatkan rizki batin. Dohir untuk MBK itu berarti ya rizki dohir. Kamu belajar di sekolah, mondok atau ilmu itu rizki batin. Terus Rabbun kang dadi pangeran, wa malikun lan kang dadi raja, bila syarikin kelawan tanpa sekutu, wala ditin lan ora duwe pepadan, wala nidin lan ora kang madani, lan ora kang madani. Allah itu Tuhan yang tidak ada sekutunya, yang tidak ada yang bisa menyamainya. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amisana bi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amisana bi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang putra langsung kembali ke sekolah.